Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi kembali dengan Bapak di pembelajaran PKN hari ini ya. Nah, topik kita hari ini masih seperti minggu lalu, yaitu kebangkitan nasional. Nah, sekarang kita akan belajar, kalau di buku paket ya, itu kita akan belajar mengenai subbab bagian B ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya di slide ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu apa sih? Maka dari itu Bapak akan menjelaskan bagaimana Budi Utomo itu lahir dan siapa pendirinya. Seperti yang kalian lihat di PPT, Budi Utomo itu didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 20 Mei 1908. Nah, jadi Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi ini dengan pengurusnya tetap muda, anggota tujuan dan program kerjanya juga disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Nah, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo seperti Bapak bilang tadi pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorongnya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, ini adalah gambar dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo itu merupakan dokter lulusan STOVIA atau Sekolah Kedokteran Jawa pada saat itu, yang menyadari bagaimana terbelakangnya dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Nah, menurut beliau, salah satu cara untuk membebaskan dari penjajahan adalah rakyatnya harus cerdas, di mana ketika sudah cerdas, maka tidak bisa dibodohi lagi oleh penjajahan Belanda. Nah, untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan Indonesianya. Jadi Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa dan negaranya, yaitu Indonesia. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar STOVIA pada saat itu. Jadi pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal 20 Mei, itu lahirlah Budi Utomo, yang mana didorong dan digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, inilah foto-foto ketika Budi Utomo itu didirikan, rapat, dan lain sebagainya. Inilah foto-foto dari Budi Utomo itu. Nah, kalau kita lihat, Budi Utomo itu berasal dari kata Sanskerta, yaitu Budi atau Budehi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Nah, program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran pada saat itu. Karena tapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Nah, sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar STOVIA, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada daerah Jawa dan Madura saja. Jadi belum melebar ke Sumatera, Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya. Jadi masih berintikan di Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran itu di bidang pendidikan, lalu di pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Selanjutnya, setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan yang terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Nah, jadi ketika sudah dukungannya lebih luas, maka si pelajar STOVIA ini
itu penggagas pendirinya Budi Utomo itu memberikan kesempatan pada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar di organisasi Budi Utomo tersebut. Nah, akhirnya terpilihlah ketua Budi Utomo yaitu Tirto Kusumo yang membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Nah, Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura dan jadi Jawa, Sunda, dan Madura. Dari tujuan tersebut secara tersirat Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Nah, bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain, itu menurut Budi Utomo. Jangan membuat bangsa Indonesia tertindas. Nah, pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan baik dari birokrat priai atau bangsawan maupun pemerintah Belanda. Namun pada pidato Dr. Sutomo yang dalam di awal pendirian Budi Utomo itu beliau berkata, saya yakin nasib tanah air ini di kemudian hari akan ada di tangan kita, yaitu di tangan pemuda. Nah, pidato ini berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan dan bangsa Indonesia. Lalu besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, jadi pada tahun 1948, Presiden Soekarno itu menetapkan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional yang sampai sekarang pun masih diperingati. Nah, kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Jadi dilakukan dengan berbagai cara yang selayaknya sebagai peserta didik atau siswa. Mungkin dari Bapak hanya sekian karena materinya hanya sedikit ya di bagian B ini. Jadi Bapak cukupkan sekian, dan bila ada tugas, hanya satu aja tugas yang Bapak bisa berikan, yaitu tuliskan menurut kalian atau menurut kamu bagaimana cara kita menghargai jasa-jasa para pendiri Budi Utomo. Nanti dituliskan di classroom masing-masing, boleh di Word, boleh ditulis tangan juga boleh. Oke, akhir kata, terima kasih yang sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.